Kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya. Sebelum kita mulai hari ini, saya juga ingin meminta doa restu dari penonton saya karena insya Allah saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga untuk seluruh WNI yang ada di luar negeri. Dan juga minta doa restu untuk istri saya yang juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil 7 Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Mohon doa restunya. Dan sekarang kita ada seorang pria bernama Joshua dan seorang ibu, ya sebut saja namanya Ibu Siomai. Ya, kita nggak sebut nama sebenarnya karena ini berkaitan dengan kasus pencabulan dan pelecehan seksual, ya, di mana Mas Joshua ini mantan pacarnya dulu dilecehkan dia, Pak? Iya, sempat dilecehin dulu. Oleh? Sama pelaku. Pelaku ini adalah seorang pendeta. Jadi dulu tuh belum jadi pendeta dia. Oke, dulu belum jadi pendeta. Terus dia cuman mimpin kelompok doa kecil lah gitu. Iya. Nah. Oke. Dan ibu ini juga adalah salah satu korbannya. Iya. Total korban berapa? Yang mengadu? Ibu 6. 6. Ada termasuk anak ibu juga ya? Anak ibu berapa, Bu? 2 orang. Jadi anak ibu 2 dan ibu dan beserta orang lainnya lah ya. Oke, kita lihat dulu ada beritanya nih. Di Kumparan, teror pendeta cabul di Bogor. Akal bulus ritual kudus. Trending oknum pendeta di gereja di daerah Bogor diduga melakukan pelecehan seksual dengan kedok pengudusan. Ciuman kudus jadi modus utama pendeta di Bogor lecehkan sejumlah jamaat. Oke. Sebetulnya gimana awal muasalnya sampai ini terungkap tuh siapa yang ngadu pertama kali? Oke, yang pertama ngadu tuh mantan saya ini, Mas. Oke. Jadi kan dia mantan cerita. Pacar berarti ya? Iya, dia cerita. Itu sebelum putus lah, dia cerita pokoknya dia pernah ngalamin ya hal pelecehan, diceritain detail. Jadi sebelumnya dia itu kagak ngerti agama lah. Oke. Jadi KTP lah gitu kan. Nah, waktu pas dia coba ngedalamin agama, ketemulah sama ini di kelompok ini kan. Iya. Nah, dia di omong-omongin ini tuh sebelum lu pacaran, sebelum lu ke jenjang nikah, lu tuh harus dikudusin. Kata si orang ini. Siapa orangnya? Oke. Nah, YB berarti YB. ya? Oke. Iya. Nah, itu kudus lah apa. Nah, itu mungkin yang lebih detailnya dia yang tahu sih. Karena ini kan yang gua denger dari dia gitu. Ya, apa ceritanya ke lu? Oke. Apa aja? Dia pertama dibilang harus kudus dulu, terus nanti harus ada pekudusan. Nah, pekudusan ini yang diceritain ke gue waktu itu cuman ya udah pokoknya pekudusan. Yeah. Nah, waktu pas diceritain detailnya ternyata pekudusan itu diraba-raba lah badannya. Terus yang paling parah kata dia ini ada tertulisnya juga. Udah dilapor polisi kan? Udah. Oke. Terus juga sampai dia ngejilat si cewek ini gitu. Dijilat. Emang dibuka bajunya? Pengakuannya iya, gitu. Iya. Yang paling parahnya. Iya. Dengan alasan itu harus dikudusin itu sebelum lu jadi sama orang lain. Terus pada saat itu mantan pacar lu diem saja apa? Nah, yang kalau dia cerita sama gue, dia bilang kayak bingung gitu loh. Iya. Gue ketakutan, gue kebingungan, Di satu sisi, gue nggak tahu ada kayak gini nih di agama ini, maksudnya di Kristen. Jadi kita bicara ini oknum ya, karena ada di beberapa agama di negara kita ini ada oknum-oknum seperti ini, tapi ini hanya oknum. Iya, benar. Kita tidak bisa bilang agamanya gitu ya. Justru kita harus luruskan ini supaya oknum ini bisa ditindak ya. Benar. Oke, gimana terus? Nah, udah tuh terus udah gitu. Ini tuh namanya pengkudusan, prosesi kudus. Nah, kalau di Alkitab tuh dulu tuh ada kisah gitu loh, Mas. Jadi kayak kalau zaman dulu kalau ada prosesi kudus, lu nggak hormat ya pasti langsung mati gitu loh. Nah, dia tuh pakai itu. Jadi dibilang kalau lu nggak hormatin ini, lu harus mati. Lu harus dikudusin. Ntar kalau mungkin ekstrim kalau zaman dulu langsung mati, sekarang lu nggak bakal dapat jodoh, nggak dapat sukses gitu-gitu. Umur berapa sih YB ini, si pendeta ini? Waktu ngelakuin umur 30-an berarti ya? Atau 40 tuh pas ngelakuin dulu. Berapa umurnya, Bu? Orang ini YB ini? Mungkin sekitar umur 49-50 lah sekitar. Orang ini ya? Pelakunya. Oke, terus? Nah, udah terus udah gitu dipaksa begitu kan, kalau nggak lu mati, ya dia bilang, saya tuh takut. Aku tuh takut. Jadi kayak dia merinding, gemeteran, tapi satu sisi
Katanya sih dia ngerasa, tapi ini kayaknya salah nih. Kayaknya salah, masa begini? Kayak gue sebelum-sebelumnya nggak ngedalamin agama, nggak pernah diginiin gitu kan. Mungkin dia hati nuraninya ngomong gitu ya. Nah, akhirnya dia ngeberaniin diri, waktu pas kuliah di Bandung, kita kuliah di Bandung, dia curhat ke gereja lokal di Bandung. Iya. Curhat ke pendeta di sana, dikasih tahu lah. Nggak ada kayak gitu di agama manapun. Ya karena walaupun saya Muslim, istri saya Islam, ya kita Islam berdua. Mertua saya, bapak ibunya Astrid itu Kristen. Kita beda agama. Astrid kan mualaf ya. Dan orang tuanya Astrid juga pendoa. Oh. Dan teman-temannya semua pendeta-pendeta ya dari seluruh Indonesia. Jadi sebelum kasus ini kan saya juga tanya kan, emang nggak ada kayak begitu gitu kan. Oke, terus? Nah udah tuh, akhirnya dia mulai di situ depresi lah. Iya, iya. Ceritalah ke gua kan bilang, ya di sini baru nyadar kalau ini ternyata pelecehan, gitu ya. Terus dia bilang kayaknya udah deh kita selesai juga hubungannya kita satu masing-masing. Nah dari situlah gua kayak, wah gua harus ngapain nih buat nyelamatin ini anak, maksudnya ke depannya masa depannya masih muda gitu, biar dia bisa semangat gitu kan. Gua coba lapor ke gereja. Ya cuman mungkin waktu itu karena gue bukan yang ngalamin langsung, sendiri lagi gue ngelapor kan, ya gereja kayak, udahlah damai aja. Oke. Gitu kayak udahlah nggak usah diramein. Di gereja tempat YB ini ada? Gua lapornya bukan ke situ, ke pengurusnya gitu loh, pengurus wilayah. Pengurus wilayah gereja, kan ada organisasinya ya? Iya. Ke wilayahnya itu. Di Bogor ya? Di Bogor. Oke. Terus bilang, ya udahlah, nanti ini aja, nggak usah. Nah, gua kagetnya setelah 2 tahun tuh ya, kan kayak, oh nggak ada ini, gereja juga gitu aja. Terus tante telepon. Jadi si tante ini, dia dulu ikut di doa itu juga. Iya. Pas telepon pertama, nanya masih nggak di situ, masih kontekan nggak sama si pendeta ini gitu kan? Oh enggak tan, langsung dari situ, wah ini begini, wah kaget. Kenapa nih tante, ada apa? Gue sama anak-anak kena Jo. Oke, tante ceritain. Apa yang dialamin tante? Ya waktu itu sih dia bilangnya sama saya harus dikuduskan. Gitu loh. Tante di gereja itu sebagai jemaat ya? Jemaat, dan udah cukup lama sih. Nah, terus tahun 2019 itu dia, saya lupa ya, pokoknya awal-awalnya dia bilang sama saya itu harus dikuduskan. Udah lama tante? Oh, udah lama. Kenal dia udah lama? Udah lama. Itu kan ikut di tempat dia sekitar 2013 lah gitu loh. Sekian lama itu dia bilang sama saya harus dikuduskan gitu loh. Saya harus dikuduskan karena Tuhan yang suruh. Dia bilang dia dengar suara Tuhan di telinga dia bahwa jemaat ini harus dikuduskan gitu. Tapi pengudusan itu menurut saya tidak benar gitu. Tapi dia bilang enggak, ini Tuhan yang suruh. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang gitu. Kenapa tante nggak mau? Padahal kan belum tahu bakal ngapain. Karena dia bilang harus dikuduskan semuanya. Gitu. Bilangnya apa dia? Lebih detailnya apa dia? Lebih detailnya itu dia bilang ya bibir, dia bilang gitu. Terus ya pokoknya semua deh dia bilang. Gitu. Dia ngomong nggak detailnya apa aja? Detailnya waktu itu sih detailnya dia nggak ngomong, cuman dia bilang harus semuanya. Semua badan. Semua badan gitu. Oke, terus? Nah, saya bilang nggak bisa. Saya bilang tapi kalau memang harus, saya minta istrinya juga ada. Oke. Dan anak-anak saya juga ada. Dia bilang nggak boleh sama Tuhan. Harus antara dia, Tuhan, dan saya. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang gitu. Itu ada sekitar 3-4 kali lah dia terus bilang sama saya, dia terus. Saya bilang nggak, saya nggak mau. Pas keempat kalinya itu dengan marah dia bilang, Tuhan marah sama ibu. Kalau ibu tidak mau, anak ibu tidak dapat jodoh. Tuhan bilang anak ibu tidak mendapat pekerjaan yang bagus. Pokoknya hidup ibu tuh menderita sama anak-anak. Ya. Kalau ibu mau anak-anak ibu baik, ibu harus dikuduskan. Ya, saya kan sebagai orang tua kan ragu dong, ya gimana gitu ya. Aduh, saya bilang gitu. Tapi ya akhirnya saya mengalah karena saya berpikir untuk anak-anak. Iya. Saya melakukan ini buat anak-anak gitu. Yeah. Emang berat sih Mas Uya gitu loh. Karena saya berpikir, emang saya dosa apa ya, kok kayaknya parah banget gitu loh. Sampai Tuhan katanya marah ya? Tuhan tuh marah banget ke saya gitu loh. Saya tuh bingung banget gitu loh. Akhirnya saya setuju tapi dengan berat hati gitu loh. Pas
udah waktunya ditentuin sama dia penentuannya dia itu rumah harus kosong. Di rumah ibu berarti? Iya, rumah harus dalam keadaan kosong, tidak ada siapapun. Karena Tuhan memerintahkan itu hanya gembala dengan umatnya aja. Akhirnya saya setujuin gitu loh. Terus waktu itu saya suruh di ruang tamu, dia nggak mau, suruh ke kamar saya gitu. Nah di situ pas mulai pengudusan itu saya udah mulai udah mulai nggak nyaman gitu. Pada saat pengudusan itu saya berdoa dengan suara yang lantang gitu loh. Dan dia marah pada saya saat berdoa. Dia bilang jangan berdoa, gak usah berdoa, dia bilang gitu. Tapi karena saya berdoa dengan suara lantang gitu loh, ya gerah kali ya, karena kan nggak satu roh Iya, gitu betul, loh. setuju. Gerah kan dia kan, keluar dia. Pas dia keluar dengan muka tanpa dosa, terus kan saya dengan bahasa tubuh saya untuk mempersilahkan dia keluar dari rumah saya. Sebelum dia keluar itu, sebelum dia pergi itu, dia cuma bilang sama saya bahwa dia itu salut sama saya karena saya tidak bergeming sedikit pun. Terus saya bilang, saya ini tidak bergeming karena saya menghormati satu, Bapak sebagai gembala. Dan saya menghormati istri Bapak. Terutama juga saya menghormati Tuhan. Karena kan Tuhan yang suruh. Tapi pada saat itu saya nggak nyaman lah gitu loh. Itu ibu sendiri apa? Anak ibu ada juga? Tidak ada. Oh jadi ini beda? Beda. Maaf, ibu pada saat itu berpakaian lengkap apa dicopot semua? Dia bilang gitu? Apa yang dia bilang? Tuhan yang suruh. Bilangnya apa dia? Suruh buka. Tuhan bilang Tuhan yang suruh. Tadi saya ngomong Tuhan yang suruh. Semua? Iya, Polos? iya. Tanpa dalaman juga? Iya, Tuhan yang suruh. Oke. Terus abis itu ibu sempat protes nggak ke dia? Saya tidak sempat protes karena kan dia bilang, dia tekankan lagi Tuhan yang suruh loh. Oke. Tuhan marah loh sama ibu. Iya. Tuhan bicara loh di telinga saya. Dia sampai nunjuk telinganya nih. Tuhan nih bicara nih sama saya gitu. Dia selalu membawa-bawa Tuhan untuk setiap umatnya itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dia selalu bilang, saya dengar suara Tuhan. Dia selalu bilang kata Tuhan. Dia selalu bilang kata Tuhan. Jadi bilang kata Tuhan. Iya. Ibu harus buka baju ibu? Iya, dia bilang Tuhan sekarang bicara di telinga saya. Terus? Nah, udah itu akhirnya setelah kejadian itu entah gimana saya bisa lupa, saya sibuk dengan urusan saya, pekerjaan saya gitu loh. Singkat cerita, pas di tahun Oke, sebentar, saya potong dulu. Pada saat dia melakukan proses pengkudusan ya, dia meraba-raba iya. apa aja yang dilakukan, Bu? Gitu loh. Saya gitu loh. Cuman dia raba, dia korek-korek segala macam. Pakai tangan ya? Iya. Ya dia bilang nih Tuhan suruh menguduskan, Tuhan suruh menguduskan dia bilang. Tapi jadi bibir sampai yang iya, bagian bawah iya. diraba apa diapain? Dipakai tangan, dikorek sama dia. Dikorek sama iya. dia. Oke. Waduh, nggak mau. Iya, saya ngerti apa yang ibu rasakan. Trauma lagi gitu. Iya. Ya, itu sih cuman pada waktu itu saya berpikir kok apa saya sekotor ini gitu loh. Iya. Ya udahlah kalau memang Tuhan yang suruh, Tuhan berpandangan bahwa saya ini tidak benar, ini tidak kudus, ya sudah gitu loh. Dan setelah itu entah gimana akhirnya saya lupa. Iya. Saya lupa dengan ini karena saya sibuk dengan urusan pekerjaan gitu. Singkat cerita itu 2019, 2020. Nah, dia punya cara dia khotbah itu sudah makin lama, sudah menurut saya makin tidak benar. Apa yang menurut ibu tidak benar? Mengenai uang, dia selalu menekankan jemaat uang gitu loh. Apa yang dia bilang? Perpuluhan harus 20% lah gitu loh. Terus kalau apa-apa lebih baik kasih ke Tuhan lah gitu. Pokoknya semuanya berbau yang tidak, menurut saya tidak bagus lah gitu loh. Singkat cerita lagi, nggak tahu nih di tahun 2021 saya lihat ini setiap di mimbar itu yang namanya pendeta kan harusnya di mimbar itu hanya berbicara mengenai arti apa ya, kayak Alkitab atau apa gitu. Jadi sebelum dia berkhotbah itu dia selalu menjelek-jelekan orang. Misalnya gini, dia jelekin salah satu pendeta siapa, dia jelekin Joshua gitu loh, jelekin mantannya Joshua, pokoknya siapa aja lah gitu loh. Kadang-kadang keluarganya pun dia jelekin, entah istrinya itu, entah anak tirinya apa dia bilang? Ya apa aja dia bilang, anaknya dia nggak bener lah, nggak mau banyak doa lah, Tuhan bilang anaknya dia masuk neraka lah. Jadi saya lihat kok ini aneh gitu loh.
Saya bilang, gimana ya ini pendeta kayak gini, kok ngebangun rumah tangganya seperti ini gitu loh. Wah kacau nih, sampai pernah tuh istrinya itu nangis gitu loh, karena dia tuh menjelekkan istrinya tuh luar biasa di depan jemaat. Apa dibilang ada itu? Ya pokoknya istrinya dia bilang, waktu itu dia bilang, seingat saya istrinya itu dibilang istrinya selingkuh lah, padahal kan enggak, gitu loh. Istrinya, pokoknya nggak apa ya namanya, yang dia ucapin itu nggak pantas lah. Oke, pada saat itu Joshua sudah tidak ada, sudah tapi lama. dia sudah memviralkan itu ya? Belum. Belum. Joshua belum melaporkan itu. Belum. Itu saya oke. pada waktu itu masih Iya. berjemaat di situ. Setelah itu saya lihat, wah ini udah tidak benar ini, pendeta seperti ini nggak Iya, benar gitu iya. ya. Hati kecil saya berbicara, saya keluar dari tempat ini. Nah, saya keluar dari tempat itu bulan akhir Juli saya keluar. Saya tidak mau lagi beribadah di situ, gitu ya. Tapi saya tidak mau bicara sama anak-anak saya. Saya simpen dalam hati saya, gitu. Saya aja. Anak-anak ibu juga ibadah di sana ya? Kasih, ya. Terus istri tanya sama saya kenapa, apa sakit apa enggak, saya nggak jawab. Pendeta cabul itu WA saya, nanya kabar saya bagaimana, ada apa dengan ibu. Saya tidak jawab, langsung saya blok, gitu loh. Nah akhirnya anak saya kan curiga kan, kenapa ini, gitu loh. Akhirnya saya mau cerita gimana gitu ya. Akhirnya saya buka, kenapa saya tidak mau. Begitu saya cerita sama anak-anak saya kaget. Anak-anak saya. Gitu. Rupanya mereka juga kena. Ibu akhirnya cerita ya? Ya cerita, kenapa. Saya harus punya alasan yang tepat kan. Saya bilang ini udah nggak benar, saya bilang gitu. Jadi pada saat kita bergereja di situ, dia tuh selalu menceritakan Tuhan itu betapa, jadi menurut saya ya, jadi saya beranggapan bahwa Tuhan itu terlalu ketat, Tuhan itu terlalu apa ya, kayak jahat banget gitu loh. Jadi kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu loh. Kita nggak boleh ke salon, kita nggak boleh foya-foya gitu loh. Daripada ke salon kita foya-foya, lebih baik uangnya dikasih ke Tuhan. Ya, kalau dikasih ke Tuhan kan otomatis kasih ke dia kan. Ibu gitu sering ngasih uang berarti waktu itu? Iya. Saya donatur di situ. Donatur. Saya donatur di situ, gitu loh. Dan semenjak itu akhirnya. Oke, ibu cerita ke anak-anak ibu. Iya, saya anak ibu langsung cerita. Iya, akhirnya anak saya cerita. Apa yang diceritakan anak Dia ibu? bilang dia juga kena. Apa katanya yang terjadi sama Yang ibu? terjadi sama dia itu ada yang memang disuruh, ya dikuduskan ininya aja, bibirnya. Bibirnya aja. Bibirnya aja. Diapain sama dia? Bilang harus dikuduskan. Cukup aja apa? Iya, di kelumat. Di kelumat? Iya. Oke, tangannya dia pada saat itu? Enggak. Oke. Enggak, gitu loh. Oke, Tapi yang- kan anak segitu kan nggak pantas Umur berapa lah. saudara anak ibu? Ya mungkin waktu itu masih sekitar 20 ya. Oke, terus anak ibu yang satu lagi pengakuannya apa? Kalau dia hampir, tapi dia tidak mau. Tapi Iya. dikejar-kejar terus, Iya. gitu loh. Apa katanya? Ya harus dikuduskan, harus dibuka semuanya bibirnya apanya. Anak saya yang satu tidak mau. Iya. Dikejar terus, tetap dia tidak mau, gitu loh. Nah, juga diancam, gitu loh. Diancamnya, ya lo nggak bakal dapat berkat lo dari Tuhan. Lo nggak bakal dapat jodoh lo. Oke. Lo nggak dapat pekerjaan yang bagus. Lo nggak punya rezeki dari Tuhan. Jawab anak saya cuma jawab, ya nggak apa-apa, terserah Tuhan, dia yang punya kok, dia mau kasih boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Nah terus ada kasih lihat lagi WA yang tidak benar. Pantes nggak seorang pendeta bicara ke jemaat bilang, saya horor deh kalau ngeliat body kamu. Ada buktinya? Nggak, langsung dihapus sama dia. Oke, iya. Dia itu memang orang yang licik, orang yang manipulatif, Iya. gitu loh. Orang yang selalu merasa dirinya benar, Iya. gitu loh. Dan dia tahu namanya, dia pernah jadi seorang preman ya kalau menurut saya, gitu ya. Pernah jadi orang yang tidak benar, bukannya bertambah bertobat, malah tambah ngaco, gitu loh. Apalagi dia selalu di dalam khotbah itu selalu untuk menjelekkan orang-orang, selalu membawa nama Tuhan, bahwa dia bilang Tuhan yang suruh, Tuhan yang kasih tahu, gitu loh. Makanya saya pikir kok saya pernah bergereja, maksudnya pernah ibadah di tempat lain, nggak pernah deh ada satu pendeta pun yang menjelek-jelekan orang tuh nggak ada. Iyalah. Nggak Iya, ada harus sama kan sekali. bijaksana ya. Iya. Terus nggak pernah ada selalu pendeta yang bilang, saya dengar loh suara Tuhan, kata Tuhan kamu gini-gini loh. Nggak ada sama sekali. Makanya saya pikir apa ini spesial gitu loh. Waktu kita sakit pun, kalau kita sakit dia bilang, lu habis buat dosa ya, makanya Tuhan kasih lo sakit. Oke. Gitu. Terus
Ada 2 lagi berarti kan? Tadi ibu berdua, anak ibu bertiga, mantan lo, dan 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi, anak-anak tirinya itu. Anak tirinya? Iya. Dua-duanya anak tirinya? Iya. Apa anak tirinya ngomong ke siapa? Ngomong ke saya, curhat ke saya. Gitu Kenapa loh. curhat ke ibu? Ya nggak Tiba-tiba? tahu ya, karena mungkin saya pernah bilang bahwa orang tua tiri kamu tuh ini kita orang sekeluarga. Oh, ibu akhirnya bicara pada Iya, itu? iya. Terus akhirnya dia Pertama kali ibu bicara kemana dulu? ke anaknya dulu. Ke anaknya? Terus akhirnya dia buka, tapi jangan bilang siapa-siapa. Itu saya tanya, ibu kamu tahu nggak? Tahu. Adik-adik kamu tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak lapor? Saya bilang gitu. Takut katanya gitu. Nggak taunya lebih parah lagi dia. Apa yang dilakukan Dia terhadap anak tirinya? anak tirinya bilang disuruh jadi dikerjain, kasih pil KB, dikerjain dari belakang. Tunggu, pelan. Gimana? Anak tirinya ini perempuan berarti? Iya, perempuan. Iya. Terus dikerjain katanya dari belakang. Karena dia merasa perih saat itu. Di belakang tuh diapain, Bu? Iya, diapain ya? Maaf, dimasukin? Iya, iya. Oh, jadi ini bukan dilecehkan lagi, disetubui Iya. berarti? Kalau dimasukin dari belakang, saya Iya. sampai dikasih pil KB itu artinya apa? Gitu loh. Saya tanya, emang ibu kamu nggak tahu? Nggak ada, lagi pada kerja. Di rumah nggak ada orang. Dan dia selalu, dan bapak tirinya itu selalu narik-narik dia kalau lagi kepengen. Dan itu dilakukannya selama dari 6 tahun. Gitu loh. Dan dia umur belasan tahun dong? Iya, masih di bawah umur kan itu, dari SMA kelas 2. Bahkan adiknya pun katanya waktu SMP juga kena, cuman dia tidak jelaskan kenanya itu seperti apa gitu. Saya tanya, ibu kamu tahu, tapi tidak mau melapor. Jadi di sini saya tangkap ibunya ini membela, kan ibunya seorang guru, Iya. jadi menutup aib. Guru di Bogor? Ya, Guru apa nih? SMA? SD. Guru Gitu SD? loh, ya. Jadi dia tahu itu anak-anaknya kena, dia nggak mau lapor. Bahkan Tunggu, bawa. Maksud ini anak tiri berarti ini anaknya siapa, Bu? anaknya si ibu, Oh, jadi ibu ini nikah dengan membawa anak? ya, Dengan pendeta ini? ya, Anak-anak ini anak kandung ibu ini? Iya. Tapi ibunya diem aja? diam aja, Waduh. hebat kan? Iya. Di situ saya nggak terima. Makanya saya bilang, kalau ibunya itu bertindak dari awal, nggak mungkin dong jemaat kena. Ya nggak? Tapi karena dia diam aja, leluasa lah. Dengan gayanya, dan selalu membawa nama-nama Tuhan. Bahwa ini Tuhan loh yang suruh. Gitu loh. Sampai anak itu di mukanya dilempar pakai helm juga pernah, ibunya tahu. Kenapa dilempar helm? Nggak tahu, dia nggak cerita detail kenapanya gitu. Pokoknya marah lah karena dia pulang kuliahnya malam gitu loh. Oke, ini apa? Chat apa, Bu? Ini bukti chatnya nih. Bisa Ibu bacain? Ini chat, berarti anaknya pendeta itu chat ke Ibu ya? Ya, aku pernah dilecehkan tante dari SMA. Jangan cerita-cerita ya, ini hanya keluarga kami dan tante yang tahu. Ditampar, dilempar pakai helm pas ketahuan pulang malam, pas ketahuan pacaran sama Muslim. Terus di sini, oh dia bilang juga kena pas adiknya si juga kena pas SMP. Saya tanya, mama kamu tahu nggak? Tahu. Dia bilang gitu. Kok nggak lapor polisi? Saya bilang gitu. Dia bilang nggak berani tante. Dia bilang gitu. Terus di sini ada lagi. Jadi anak ini diperlakukan tidak senonoh oleh bapak tirinya itu setelah masih SMA. Dia bilang dia digosok-gosok gitu. Dan papa pernah masukin lewat. Aku rasain sakit. Dan aku nggak tahu beneran udah perawan apa belum, tapi rasanya perih banget. Dia bilang aku belum pernah cek ke dokter, nggak tahu ini perawan atau masih perawan atau sudah tidak lagi. Dia bilang begitu. Nah parahnya banget, tapi itu parah banget tante. Dan papa lakukan pas keadaan rumah kosong. Jadi selama 5 tahun dia dipermainkan sama si bapaknya, bapak tirinya, bukan bapak kandungnya dia. Iya, Pak. Dan mungkin tante karena aku bertahun-tahun dibodohin, jadi aku percaya aja. Dia bilang begitu. Iya, aku selama 5 tahun dipermainkan sama papa tante. Dia bilang gitu. Dia berulang-ulang, janji nggak ulang lagi, tapi dia ulang-ulang terus. Dia bilang begitu. Tetap diulang terus. Berhentinya itu berhentinya itu tahun 2016 bulan Juni baru dia berhenti dipermainkannya. Jadi dari 2011 sampai 2016, jadi selama 5 tahun. Terus dia bilang dimasukin ke mulut kamu juga, iya tante, sering dia bilang. Kalau papa lagi kepengen, makanya aku nggak tahu ini masih perawan atau enggak, dia bilang gitu. Terus
benar-benar keterlaluan. Terus pernah sepertinya waktu itu aku disuruh ke tembok dan dia masukin lewat dan aku nggak tahu itu sakit, dia bilang gitu, dan aku dikasih pil kecil, dan setelah itu aku dikasih pil kecil sama papa, terus rasa basah di dia bilang gitu, dan aku juga dimasukin itu papa ke mulut. Terus saya tanya, mulut kamu serius nggak bohong? Nggak tante. Ya udah itu aja sih. Oke, bukti chat ini masih ada ya? Masih Disimpan ya? masih. Oke. Kalau pacar kamu ceritanya separah ini nggak? Enggak kayak gini. Ya. Tapi dia waktu nulis tulisan ceritanya kayak gimana detailnya, katanya parah ya tante. Saya nggak berani. Ada tulisannya? Ada. Gue nggak berani baca deh. Ada di sini. Nah ini. Ini tulis ke siapa? Nulis ke Enggak, itu buat kronologis di ke bawah polisi. pengacara. Ke polisi. Ke pengacara dia nulis. Oke, pada tahun 2014 bulan Juni, pendeta YB menyuruh saya datang ke rumahnya. Oh, dia suruh datang ke rumahnya ya? Oh iya, di situ dibilangnya tuh sempat izin ke gue dulu masih pacaran kan? Iya. Bilangnya mau didoain pekudusan. Gitu. Oke, saya datang pakai kaos warna ini itu dan seragam sekolah ya. Pada saat itu rumah dalam kondisi sepi. Hanya ada pendeta YB ini dan ayah mertua yang bersangkutan. Kemudian menyambut dan menyuruh saya untuk masuk ke dalam rumah saya. Pendeta mengobrol dan membahas firman Tuhan yang kemudian dikaitkan dengan pengkudusan. Lalu menyuruh masuk ke kamar anak keduanya, anak tiri keduanya. Terus ayah mertua yang bersangkutan, di dalam ruangan tersebut kosong. Tidak lama setelah saya masuk, yang bersangkutan masuk, dan di situ yang bersangkutan mulai memeluk dan mencibir saya sambil berkata, "Papa kangen nak." Setelah mencibir saya, pendeta mengatakan bahwa beliau akan memulai ritual untuk pengkudusan, yaitu dengan cara menjilat dan menaruh tangannya di saya. Di sini saya hanya taat dan diam saja. Setelah menjilati kedua saya, yang bersangkutan meraba saya dari luar. Ketika melakukan hal tersebut, beliau berkata, "Bapak kuduskan anak ini." Setelah selesai, beliau kembali mencibir saya sambil pelan-pelan merebahkan saya di atas lantai. Dalam hal ini, posisi beliau ada di atas menimpa saya dan saya di bawahnya. Beliau tetap mencibir saya sambil menggesekkan secara perlahan. Kemudian saya mencoba untuk mendorong sedikit yang bersangkutan pun berhenti. Ini surat pernyataan ya, untuk ke polisi ya. Oke. Saya dan pendeta sudah sering berciuman sebelum kejadian nomor 1. Alasannya adalah pengkudusan dan layak mendapatkan karunia bernubuat. Apa tuh? Kami sering melakukan hal ini di salon tembus belakang, di jalan tembus belakang, gedung BCA Bayur. Lokasi ini dekat dengan gereja GPDIA gitu kan. Pada waktu itu pendeta masih menjadi pengerja di gereja ini Bogor ya. Sehingga untuk melakukan hal tersebut, pendeta mengajak saya ke tempat yang sepi dekat gereja dan berlokasi di Jalan Tembus. Selain lokasi ini, kami juga pernah di dalam mobil Camry hitam milik ibu saya. Saat itu persekutuan doa kami telah selesai melaksanakan doa semalaman di rumah ini di perumahan Villa Indah ini. Beliau meminta saya untuk masuk ke dalam mobil ibu saya yang saya kendarai. Alasannya adalah untuk mengobrol sesuatu yang sangat private. Wah, ini sih modusnya keterlaluan sih. Saya masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan untuk penumpang. Beliau kemudian masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang. Di sini beliau meminta saya untuk pindah ke kursi belakang dan saya pun pindah. Beliau kemudian memeluk dan mencibir saya sambil berkata, "Papa kangen nak," dan sebagainya. Setelah kejadian nomor 1 terjadi, pendeta ini telah berapa kali menawarkan pengkudusan kepada saya. Awalnya beliau mengatakan bahwa pengkudusan harus dilakukan dengan menjilat dan saya dan seraya langsung tanpa perantara. Saya menolak dan menanyakan cara lain dalam melakukan pengkudusan. Beliau kemudian berkata bahwa akan membawa hal tersebut dalam doa dan mencoba untuk menawar kepada Tuhan. Pada akhirnya beliau berkata bahwa Tuhan mengizinkan agar hanya saya saja yang dijilati. Untuk bagian saya hanya perlu mandi dengan air yang telah disediakan oleh beliau. Demikian surat pernyataan dibuat sesungguhnya untuk dijadikan perhatian atas perhatian kerjasama dan ucapkan terima kasih. 2021. Wah, ini sih harus ditindak. Saya kawal kasus ini. Ibu udah ada pengacaranya?
Tadi Sekarang udah ngelaporin ke polisi kan? udah lama kan. Ada pengacara pada saat itu? Pada situ ada. Oke. Apa polisi udah melakukan apa saja? Ini di Polres Bogor ya? Iya. Kabupaten berarti? Iya, iya, Di Cibinong berarti? iya. Oke, apa yang sudah dilakukan polisi? Udah interview saya, kita semua Undangan korban, sudah ada? sama terakhir interview siapa teh? Si pelaku ini. Pelaku udah dipanggil? Sudah dipanggil. Terus? Ya sudah, sampai sekarang ini belum lagi sih. Belum lagi. Oke, nanti saya telepon Kasat Reskrimnya, Bu ya? Iya. Ya, Kasat Reskrim Polres, atau saya bisa telepon langsung Kapolda Jawa Barat juga. Tapi ini sih juga perlu istrinya juga sih, karena kalau dia dari awal sudah menghalangi, sekarang anak, Iya. kan aneh. Seorang ibu kok bisa sih, gitu loh. Kalau dia dari awal sudah menghalau, ya nggak akan kejadian kan. Iya. Dan si ibu ini menutupi aib suaminya, bahkan datang ke tempat kami untuk minta maaf untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tolak. Dia minta untuk diberhentikan prosesnya polisi. Saya tolak. Dia minta supaya nama-nama dia nggak dibawa. Karena apa? Karena dia pengen jadi kepala sekolah. Kalau aib ini dari awal sudah kelihatan, kan nggak bagus kan gitu loh. Seorang kepala sekolah, ya, untuk dalam rumah tangganya aja nggak bener, gimana orang tua murid menitipkan anaknya? Kalau ada kasus-kasus misalnya ada guru cabulin murid, tempat di mana dia sebagai kepala sekolah, ditutupin kan? Anaknya aja ditutupin, apalagi anak orang. Oknum seperti ini harus dibasmi berantas. Iya. Karena ini kita jangan orang membelokkan masalah ini jadi masalah agama ya, atau pelecehan agama, jangan. Karena kemarin aja di podcast LBU ini kita sudah melakukan beberapa advokasi juga untuk oknum-oknum yang ada di agama saya sendiri. Karena saya juga bertanggung jawab dong. Kalau ada oknum begitu, kita harus basmi gitu. Ya, jadi ini jangan orang bilang bahwa ini adalah agama itu, jangan diplesetkan ya. Ini adalah oknum yang harus kita berantas. Kebetulan aja dia pendeta. Kebetulan aja dia profesinya ini, profesi itu. Jadi kita jangan bicara profesinya atau kita bicara komunitasnya, kita ini bicara ini oknum. Ya, karena ini berbahaya kalau dibiarkan. Setuju. Apalagi yang saya merinding sih tadi. Dia udah berbahaya sih. Anaknya aja dia nggak bela. Makanya kenal lah semua jemaat. Itu semua hampir kenal. Cuman kebanyakan ini baru 6 orang yang bicara ya. Tapi yang sebenarnya sih ada 7, ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi dia udah langsung keluar dari tempat itu. Kena juga sih dicabulin. Iya. Gitu. Umur berapa ini orang? Ya masih, kalau nggak salah masih kuliah lah, kalau nggak salah. Tapi akhirnya dia keluar dari tempat ini. Oke. Kita taunya belakangan karena dia bicara. Gitu. Oke. Sama polisi belum ada kabar lagi? Belum sih. Kenapa? Kata terakhir apa? Ya, Ada pengembangan penyelidikannya? terakhir itu kemarin bulan Maret memanggil saya karena Maret tahun ini ya? Untuk merevisi yang dari psikolog. Oke, psikolog udah mewawancarai? Sudah. Jadi ada yang salah apanya saya lupa juga sih gitu. Jadi ada yang direvisi aja gitu loh. Nanti mereka bilang nanti kita proses lagi. Ya sudah gitu. Oke, nanti kita coba pantau ya Bu ya. Ibu sekarang pengacaranya masih yang lama? Udah enggak. Kenapa? Ngundurin diri kan itu ada suratnya. Ngundurin diri sih, nggak tahu juga. Pengacara ngundurin diri? Nanti saya yang siapin pengacaranya Bu ya, gratis ya. Ya. Makasih banyak. Oke. Makasih banyak Mas. Oke. Dan ada ancaman nggak selama kamu berbicara soal ini? Lebih tepatnya jadi kayak ditekan supaya nggak usah rame lah gitu loh sebenarnya. Siapa yang menekan? Ya ada oknum orang gereja gitu. Bilang apa? Lebih kayak ini kan kalau kayak gini kan jadinya jelekin Kristen, tapi kan kalau nah makanya ini yang saya bilang tadi, jangan bicara Kristen, jangan bicara Islam, jangan bicara apa, ini kita harus berpikir dewasa nih. Bener. Dalam hal ini. Iya. Ini manusianya, oknumnya. Iya. Karena kebetulan aja ini pendeta. Kan di beberapa, saya Islam, tapi di beberapa kasus yang kita kawal kemarin kan kita juga memberantas oknum-oknum yang kebetulan dia pemuka agama saya juga ada, tapi kan ini bukan bicara Islam, bukan Kristennya. Ya kan kita harus berpikir sehat nih. Ya orangnya. Karena ini bahaya kalau dibiarin nih terus. Setuju. Nah terus ya kalau bisa nggak usah lah, nggak sampai rame-rame. Udah ntar kan kalau di kita kan dibilang harus mengampuni musuh ya. Tapi
dalam hati kecil saya bilang kayak, iya ngampuni musuh, tapi kan tindakannya apa iya, dari mereka sendiri? biar nggak lanjut nih gitu loh. Masalahnya kan kalau nggak, dia harus lanjut ini kasus ini. Iya, maksudnya kan kalau misalkan dibiarin terus ntar dia masih jadi pendeta, oke, dia keluar dari organisasi X, gereja X. Ntar dia tetap jadi pendeta di mana ada lagi korban. Takutnya kan begitu. Nah, makanya kemarin dan kamu sendiri Kristen kan? Iya. Dan tante juga bilang ya kalau bisa jangan sampai dia jadi pendeta lagi. Ya oke lah, nggak terserah lah dia mau jadi pendeta mau jadi apa, tapi kalau bisa jangan ada korban lagi gitu. Apalagi ngomonginnya tuh dari awal, makanya kan dulu gua pas awal-awal belum ada tante ini, ya gua di situ jemaat yang awal-awalnya. Itu dia dari awal bilang Tuhan yang ngomong sama saya, Tuhan yang ngomong sama saya, Tuhan yang ngomongnya tuh gitu mulu. Ya kita anak-anak yang baru pengen tahu agama, dia ngomongin kayak gitu kan kayak, wih keren banget ini pendeta gitu kan. Dapat suara Tuhan langsung. Ya mungkin ada yang seperti itu yang punya karunia, gua nggak nyalahin yang punya gitu ya. Tapi dia kayak gitu dipakai buat yang nggak bener kayak gini. Oke. Apalagi tekanan dari siapa lagi? Jujur aja ngomong. Terus dari apa betul bisa tekanan, bisa intimidasi, bisa arahan apa? Kalau yang dari medsos paling yang kemarin habis viral itu, ya mungkin netizen juga nggak tahu ya gitu, nggak tahu. Jadi kayak nyerangnya jangan asal ngomong ya. Gue nggak asal ngomong, korbannya sendiri yang ngasih keterangan gitu kan. Kalau mau ngomong, kamu udah lapor polisi kan? Udah gitu kan. Ini dong buktiin di sini ini laporan polisi kan ada kata di sana kan nggak boleh, kata di polisi ada surat-surat yang nggak boleh kita upload juga kan. Nah ya kali gue kan bingung ya gue nggak ngerti hukum, takutnya salah-salah, udahlah kata gue diem aja lah, biar lu semua ntar ngeliat ini korbannya sendiri yang ngomong gitu, yang ini gue takut salah-salah. Terus udah gitu paling, nah bukan tekanan sih, tapi lebih tepatnya kan waktu pas viral itu mungkin netizen salah ngerti juga. Jadi ini kan pelakunya ini dia tuh kayak mahasiswa praktek gitu loh, mahasiswa praktek yang ditempati di gereja X gitu kan. Nah orang-orang pada ngiranya gereja ini nih yang kena, pendetanya gereja X ini yang ngelakuin gitu. Nah, jadi gereja ini bilang, malah sebenarnya banyak batu gereja ini gitu. Yang ngebantu tante, ngasih dukungan curhat lah apa yang gitu. Nemenin itu dari pendeta di situ. Tapi yang dari medsos pada bilang, wah ini gereja ini nih yang ngelakuin. Aduh kasihan banget deh itu di situ. Ya paling dari situ kayak bilang kalau bisa nggak usah ini lagi. Makanya, gereja. Tapi kita jangan begitu caranya, bukan berarti kita harus nyetop kasus ini. Kita harus tegakkan keadilan, orang ini harus dapat hukuman. Setuju. Dia waktu melakukan itu berarti masih belum jadi pendeta ya dulu? Belum. Udah jadi pendeta. Oh dari belum sampai sudah berarti? Dari belum sampai sudah. Sekarang, ya abis itu sekarang berarti udah jadi pendeta ya? Sekarang udah. Okay. Dan udah dipecat juga sama organisasi ini, udah dipecat. Gitu. Ya, ada tekanan dari siapa lagi? Atau ada dari istrinya. Jadi kalau saya bilang sih tekanannya halus. Jadi dia datang 2 kali ke rumah, ya, dia minta untuk diselesaikan masalah ini. Ya apa dengan apa? Ya nggak lapor polisi. Iya. Terus saya tidak terima. Yang kedua kali dia juga mau menyelesaikan masalah ini itu setelah suaminya itu diinterview oleh polisi. Itu tanggal 6 November dia datang ke rumah malam-malam, tapi saya tidak mau. Saya tidak buka pintu karena dia bilang dia mau menyelesaikan masalah ini. Jadi ya mungkin dia tahu ya karena sebentar lagi dia jadi kepala sekolah gitu loh. Dan itu yang saya nggak terima. Tapi dia mau jadi kepala sekolah itu juga memang bukan urusan saya sih, terserah dia gitu loh. Tapi kenapa dia tutupin untuk kepentingan pribadinya gitu loh. Padahal hal itu sudah dilakukan oleh suaminya ya terhadap anaknya sendiri. Terhadap anak sendiri. Dia tahu nggak? Tahu. Seorang ibu tahu loh, anaknya dilecehkan, dikasih pil KB, dari belakang, tahu loh. Tapi kok bisa gitu loh. Salah satu anak korban juga pernah curhat ke kita sih, bilang mamanya emang takut, bilang kita hadapin inilah, kita doa aja, kita serahin sama Tuhan, kita nggak usah banyak tindak gimana. Takutnya gimana gitu loh. Gimana apa? Ya nggak ngerti. Nah takutnya apa kekerasan apa, gue nggak tahu ya. Tapi kan yang dibilang sama anak tirinya waktu curhat ke kita pas awal-awal itu, mamanya ketakutan. Nah jadi yang gue pikir mungkin mamanya kayak gitu karena takut nanti diancam kah sama suami atau apa, kita nggak tahu. Gitu. Tapi kan itu Mas Uya berbahaya kan. Akhirnya berbahaya merembet kemana-mana gitu loh. Kalau awalnya istrinya sudah mencegah, kan dia tahu kan, harusnya dia tahu sebagai istri pendeta tuh harus bagaimana gitu loh. Jadi ya yang saya anggap ya dia egois. Dari oknum pendeta ini ada ngomongin ibu selain ini kasus jalan? Oh oknum itu dia nggak berani telepon saya, nggak berani. Untuk ketemu saya juga dia nggak berani.
Itu juga yang lucu. Harusnya kan kalau dia ngerasa dia bener, harusnya dia juga Menuntut balik. iya Menuntut dong, balik, atau kan? dia ngomong lah sesuatu apa yang Iya. buat ini yang mau benerin, Iya, tapi iya. nggak ada. Dan malah waktu pas yang wartawan kemarin juga pernah ke sana dari apa namanya ke organisasi gereja ya, orang organisasi bilang apa namanya dia sempat ngaku ke organisasi yang pernah ngelakuin, makanya dipecat. Ada Jadi sih. dipecat dari organisasi gereja Iya. ini. Iya, Iya. heeh. Oke. Karena dia udah ngakuin di situ. Dari GP apa tadi itu ya? Iya. Udah nggak di situ ya? Udah nggak di Udah situ. Iya, iya, iya. Gerejanya sih nggak salah. Di Bogor, iyalah gereja nggak salah, agamanya nggak salah, gerejanya nggak salah. Ini oknumnya. Iya. Gitu. Nah tapi malah kesini, padahal di situ ngaku kan, makanya dia dipecat. Pas kesini dia bikin berita-berita nggak Apa bener. aja? Dia bilang korban yang minta telanjang waktu pengudusan itu. Oh, dibilang justru korban minta tanya. Iya. Gimana ceritanya korban? Dan dia juga tidak bicara, dan dia gosipnya itu yang dia lontarkan itu bukan hanya ke polisi tapi kepada gereja. Bilang apa? Dia bilang korban yang minta telanjang. Oke, terus? Ya udah itu aja. Jadi kan korban nggak terima dong. Dan dia fitnah tuh ke beberapa gereja di tempat ini. Sekarang dia masih jadi pendeta nggak? Di Masih gereja atau mana? enggak ya saya nggak tahu, tapi di gereja ini dia sudah dikeluarkan dengan tidak hormat. Oke, harus cerita lagi nih. Dia sudah dikeluarkan dengan iya. tidak hormat gitu loh. Iya. Karena kan ya kasihan kan gereja ini kan tidak Iya, pernah benar-benar. mengajarkan seperti hal Apa yang itu. dilakukan gereja ini benar. Iya, tidak Mengeluarkannya pernah. dengan tidak hormat. Tidak dengan hormat. Iya kan? Ada suratnya. Ini langkah yang benar. Nah, sekarang tinggal kita lihat polisi bagaimana menyelesaikan kasus ini. Dari polisi ada mungkin bilang berdamai aja atau mungkin lanjutkan gitu. Mungkin tante. Oh enggak, kalau polisi tidak bicara apa-apa sih. Iya. Dia tidak bicara damai, tidak bicara apa-apa. Iya, iya. Tetap aja gitu loh. Iya. Kemarin yang terakhir saya datang dia bilang, tunggu ya tante nanti kita ini lagi. Itu aja sih. Ya, ini kita coba cek, bantu cek ya. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya dia bilang nanti kita lanjutin. Itu Saya, aja. saya bingung pertanyaannya, pengacaranya kenapa mundur ya? Saya juga nggak tahu. Gitu loh. Oke. Ya udah. Silakan kasih komentar. Mungkin kalau ada yang mengetahui lagi tentang kasus yang ini, gitu kan ya. Mungkin yang pernah mengalami kejadian yang sama, serupa gitu ya. Mirip dengan kasus ini, ya. Kabari saya. Ya. Dan Joshua, kamu pernah merasa terancam waktu Ya paling tekanan dari netizen aja sih kan. netizen mah nggak usah. Tuh. Netizen tuh kan ada netizen yang benar-benar netizen. Ada netizen yang buzzer. Ya, ada netizen yang juga dipersiapkan oleh lawan kita juga ada. Jadi nggak usah ambil pusing gitu. Oke, siap Mas. Ya, selagi kalau benar, selagi orang benar itu berani, jangan pernah takut. Ya. Iya, siap. Jadi kan makanya waktu itu berani karena udah ini aja sama korbannya ini kan ini ya, tapi Iya. identitasnya kita samarin gitu. Iya, oke. Terus kamu sekarang sama mantan pacar kamu hubungannya masih baik tapi kan? Ya baik-baik aja. Apa reaksi mantan pacar kamu? Ini kamu putus tuh gara-gara ini, justru dia putus. Ya alasannya sih waktu itu seperti itu gitu. Dia bilang karena ngerasa, aduh gua kayaknya berbenah diri dulu lah gitu loh bahasanya gitu. Kayak gua, masa gua diginiin gitu loh. Ntar lah kita ketemu lagi kalau udah Iya, lebih di baik. waktu Mungkin yang gitu, lain, mungkin begitu waktu itu. Ya udah terus singkat cerita, kagetnya tuh waktu pas tiba-tiba si tante telepon, wah kena, anak-anaknya kena, lah jangan-jangan yang lain kena juga, makanya tante coba konfirmasi, telepon lagi ke yang lain, buat konfirmasi ya ternyata bener kan ada yang kena, tapi nggak berani buat ke polisi. Yang berani ya yang ini aja yang sempat yang ngasih keterangan ini gitu. Iya, 6 orang ini ya total ya. Ya udah, oke tante. Terima kasih udah berani untuk mengungkap ini. Kamu terima kasih juga Joshua, walaupun kamu tidak ada hubungan saudara dengan mantan pacar kamu, tidak ada hubungan saudara dengan ibu ini juga, tapi kamu tetap mengawal kasus ini. Kita butuh orang-orang yang berani membela kebenaran. Ya, selagi kebenaran itu memang ada dan bisa dibuktikan, bukan kebenaran yang sifatnya hoax atau dibuat-buat untuk menjatuhkan orang. Ini yang kalian lakukan bukan bermaksud untuk menjatuhkan pribadi seseorang, secara tendensius menyerang orang, tapi ini adalah demi kebaikan, agar tidak ada korban-korban yang lain, betul Tante? Amin. Iya, betul. Ya. Dan Lembaga Bantuan UIA LBU akan selalu mendampingi kalian-kalian yang merasa kalian ingin juga membela kebenaran dan keadilan. Makasih banyak Mas. Ya, jangan pernah takut ya untuk berbuat sesuatu selagi itu adalah kebenaran. Ya. Terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Oh.